Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Ryan Project. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai menampilkan gambar, audio, dan video ke dalam Hypertext Markup Language atau HTML Part 2. Kali ini kita akan kembali membahas materi yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya, dan kali ini kita akan mempraktekannya. Pertama, buka aplikasi kode ya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Ini halaman utamanya. Kita klik file. Jika kita belum memiliki file apa-apa, mau membuat file yang baru, klik file, lalu klik new file. Lalu select type. Ini tipe filenya HTML. Ini masih teks biasa saja ya. Lalu kita save. Nah, saya akan menyimpan di bagian desktop. Sebenarnya Anda bisa misalnya menyimpan di bagian C, D, E, atau F. Tapi kali ini karena untuk contoh saja, saya menggunakan bagian desktop. Kita coba namanya name. Lalu ini tipe filenya kita pilih HTML. Oke. Kita save. Karena sini udah kedetek file HTML, kita tinggal klik tanda seru untuk membuat struktur dasarnya. Tapi jika belum di save dan belum kedetek itu file HTML, jadi maka gak bisa, kalau diketik tanda seru itu tuh gak ngaruh. Kita enter. Oke, sudah jadi seperti ini ya struktur dasarnya. Pertama kita akan menampilkan gambar. Oke, jika kita bisa lihat kembali materi kemarin, tag yang digunakan untuk menampilkan gambar adalah tag img. Tag ini termasuk jenis tag tunggal. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Sebentar, kita ketikkan tag img. Jika di Visual Studio Code atau di beberapa aplikasi kode yang lain, kita tinggal mengetikkan img. Nah, pertama kita isi dulu bagian src-nya. Sebelum mengetikkan kode untuk gambarnya itu, kita harus tahu dulu bahwa kita itu memiliki gambar yang akan ditampilkan. Kali ini karena letak filenya sama dengan gambarnya, ini file tadi ya, name.html di bagian desktop saya, dan gambar yang akan ditampilkan yaitu gambar logo Ryan Project juga di bagian desktop. Jadi jika kita kembali lagi di sini, kita tinggal mengetikkan, karena letak filenya satu folder, maka kita mengetikkan tinggal namanya aja, Ryan Project. Enter. Nah,
ketika kita live show preview. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu pertanyaannya, jika filenya itu gak bisa dibuka nih, atau error, harus ada alternatif teksnya dulu. Misalnya kita tambahkan alternatif teksnya Ryan Project. Nah, ini masih tampil kan gambarnya. Misalnya kita salah ketik nama, usahakan tidak, R-nya kita hilangkan. Nah, ini ada alternatif teksnya. Jika gambarnya salah ketik nama ya, ada alternatif teksnya. Lanjut, jika kita baca kembali di PowerPoint-nya, atribut src sudah, atribut height dan width, tinggi dan lebar alt sudah. Oke, kita akan coba height. Misalnya kita kasih 100, satuannya misalnya pixel, 100 pixel. Lalu width-nya berapa? Misalnya 200 pixel. Mohon maaf, ini. Nah, karena ini bentuk gambarnya itu persegi, tinggi dan lebarnya sama, jadi kita saya sarankan untuk mengatur height and width ini jangan mengatur dua-duanya, salah satu saja. Karena jika height-nya kita udah atur, nanti width-nya itu akan menyesuaikan sendiri. Oke, seperti ini. Cukup yang di bagian gambar. Oh, mohon maaf, seperti ini ya. Tadi mati sebentar. Jadi kita itu hanya perlu mengatur salah satu aja jika bentuknya ingin bagus. Oke, lanjut ke audio. Nah, kalau untuk audio ini termasuk tagnya tag ganda, jadi gak seperti IMG ya. Atribut yang dapat digunakan dalam tag audio adalah atribut berikut: src sama controls. Nah, ini yang beda. Controls ini itu untuk menampilkan apakah video tersebut bisa dikontrol atau tidak. Oke. Kembali ke Visual Studio Code. Oke, kita enter audio. Nah, ini langsung keluar src-nya. Misalnya di sini ya, kita sudah ada audionya, ini musik. Nah, musik ini misalnya biar gampang kita namai musik. Nah, jika kita nggak tahu ini tipe filenya apa, ekstensinya, kita tinggal letakkan mouse-nya di bagian sini, jangan diklik 2. Nah, di bagian sini keluar item type mp3 file. Oke, karena kita sudah mengetahui ekstensi dan itu filenya, langsung kita praktekkan.
Oke, kita tinggal ketikkan ya di bagian sini nama filenya tadi musik. Nah, terus .mp3. Di sini juga udah keluar, tinggal kita enter. Oke. Nah, karena ini tuh nggak bisa, karena ini tuh belum menampilkan kontrolnya. Coba kita atribut controls. Nah, ini langsung keluar controlsnya. Nah, jika ingin mematikan controlsnya lagi, kita tinggal ketik kayak gini, no. Oh, false. Mohon maaf. Jika controlsnya ini gak ditulis, ini karena tulisannya baru kontrol, gak ada S-nya, ini belum bisa. Kita ketik S-nya. Nah, sudah muncul. Nah, kita cek lagi tadi materinya. Autoplay. Nah, sebentar. Nah, kita coba ketik autoplay. Kita klik enter. Nah, jadi jika halaman ini baru dibuka ya, langsung keputar. Sebentar. Jika halaman ini baru kebuka, langsung keputar. Lanjut. Sudah habis ya materinya yang audio. Lanjut kita ke video. Tag yang digunakan untuk menampilkan video di sebuah website dapat menggunakan tag video. Nah, untuk tag video ini termasuk tag ganda. Atributnya ya cukup banyak ini. Src ya sebelumnya sudah pernah dibahas. Controls sudah pernah dibahas. Autoplay juga sudah pernah dibahas. Nah, ini aslinya bisa diisi true or false, tapi tadi sepertinya lagi tidak bisa. Terus ada height, tinggi, width, lebar. Ya, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, gak boleh diatur dua-duanya jika gambarnya atau videonya itu ingin bagus ya. Lalu ada loop untuk menentukan apakah video tersebut diputar secara berulang atau tidak. Jadi setelah selesai langsung muter lagi atau enggak. Terus mute untuk menentukan apakah video tersebut dimatikan suaranya atau tidak. Kembali ke Visual Studio Code, kita praktekkan. Ketik dulu tag video. Nah, kita cek lagi ke Explorer. Nah, di sini ada file video ini. Type-nya MP4 file. Namanya biar gampang ya, ganti air terjun.
kembali ke Visual Studio Code. Nah, namanya kan air terjun. Ini sudah ada, kita tinggal enter. Nah, jika kita lihat nih, kita gedekan ya. Ini tuh kita nggak bisa atur, nggak ada alat kontrolnya itu. Kita aktifkan dulu kontrolnya. Controls. Apakah sudah bisa? Nah, ini langsung keluar kontrolnya. Jika kita buat autoplay ya, mohon maaf ini lagi nggak bisa ya, atau harus dicoba di browser. Lalu kita coba mengatur height-nya. Misalnya height-nya 100 pixel saja, biar nggak di atas, biar agak gede, 300 pixel misalnya. Oke, sudah seperti ini, dirasa cukup. Misalnya kita ingin, jika videonya sudah selesai diputar, ingin mengaktifkan loop, jadi udah selesai diputar langsung ngeputar kembali loop. Nah, ini lihat ya, ini 4, 5, 6 detiknya, 7, 8, 9. Nah, balik lagi, keputar kembali. Lalu materi berikutnya ada mute. Nah, ini mohon maaf Anda nggak bisa dengar audionya ya. Mungkin tidak bisa. Misalnya kita aktifin mute. Nah, ini langsung di bagian sininya langsung auto mute. Coba sebelum kita beri mute. Nah, ininya masih aktif, nggak ada garis coretnya gitu. Jika kita aktifin mute-nya, nah ini langsung kecoret gini. Ini juga satu paket sama controls ya. Ada titik 3 ini. Ini ada bagian ada download, playback speed. Ini udah kayak di YouTube gitu ya. Ada bisa ngatur speednya gitu. Picture in picture. Oke. Jika sudah saya rasa cukup untuk video kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.